Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita yang masuk di bawah kolom komentar mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Jadi begini saudaraku ya, terhubung tadi ini. Tadi ada saudara kita ini baru sudah dipandu secara online ya. Saudara kita ini dia punya gedung itu ada di Pasangkayu ya. Ada di Pasangkayu. Tetapi saudaraku ini saudara kita ini saya lihat gedungnya, alhamdulillah tambahannya luar biasa. Tetapi dimasuki tikus. Jadi terhitung tadi karena ini videonya saudaraku sudah sempat saya upload dulu karena banyak yang jaringannya tadi tidak bagus. Selama kurang lebih 4 bulan dia pengecetan, sarang sudah terhitung semua di dalam sarang saudaraku sekitar 30 berapa ya? 35 kurang lebih 35-36 yang sempat dilihat. Tetapi kendalanya saudara kita ini dia punya gedung ini dimasuki tikus ya. Ya, saudara kita ini dimasuki tikus gedungnya. Nah, terhubung juga ini saudaraku ya. Pertanyaan yang paling berat yang dihadapi ini mengenai adanya masalah hama. Nah, kebetulan pertanyaan ini saya akan angkat mengenai adanya hama. Dan saudara kita tadi ini ada saya pandu, dimasuki tikus, dimakan sarannya sama tikus, malahan dia punya induk juga ada dimakan. Karena sempat tadi kelihatan tadi bulunya ya, kelihatan dia punya bulu, dia makan tikus. Jadi saya katakan tolong diantisipasi cepat. Ya, saudara kita ini dari Pasangkayu ya, kalau tidak salah ini siapa namanya ya, saya lupa namanya. Ini usah saya sebut namanya. Alhamdulillah karena sudah 2 gedungnya saya pandu secara online, alhamdulillah semua nambah dia punya gedung. Dia maksud saya semua walletnya nambah di dalam ruangan RBW-nya. Luar biasa saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, intinya itu kalau saudara seumpamanya saudara melihat dia punya gedung itu di dalam ruangan RBW itu hama, karena itu tikus luar biasa, kurang lebih dengan burung hantu. Jadi adakan penyemprotan dan pasang racun di dalam di bagian lantai kalau ada tikus. Karena tikus itu saudaraku sangat-sangat membahayakan bagi walet, begitupun juga sarangnya walet dan kanakannya, induk, kanakan dan sarang. Begitu juga telur. Itu luar biasa kalau tikus. Nah, jadi cara mengantisipasi, cara melindungi ini walet di dalam saudaraku, intinya itu adakan penyemprotan satu, yang kedua tanamkan racun di dalam. Kan ada racun tikus di alat pertanian saudaraku, cari saja di situ baru saudara pasangkan di dalam. Karena ini sangat mengganjal ya. Ya, itu saudaraku. Itu pertanyaan saudaraku yang saya akan berikan motivasi. Jadi intinya saudaraku, alhamdulillah karena sarangnya sudah banyak. Sarang ya di bawah ada karena hanya ada 2 lantai. Ya, hanya 2 lantai dia punya sarang walet, dia punya gedung. Maksud saya gedungnya hanya 2 lantai. Tetapi ya alhamdulillah burunya sudah nambah. Ya, perkembangbiaknya sudah kelihatan. Ya, tetapi di lantai 2 itu paling banyak. Alhamdulillah. Ya, di bawah juga sudah saudaraku, sudah ada beberapa kotoran di bawah. Ya, ini baru perjalanan 4 bulan lebih. Nah, alhamdulillah. Jadi lanjut dari itu saudaraku mengenai adanya di dalam ruangan RBW, cara mengatasi di dalam gedung itu, usahakan saudara itu perhatikan bagian di dalamnya, terutama kelembapannya ya. Itu pesan saya. Ya, karena ini sekarang ini saudaraku ini karena termasuk masuk musim sarang juga ya. Masuk musim sarang. Jadi sisa saudara itu gimana cara supaya bisa menggelapkan di dalam ruangan walet ini, dia bisa menarik dan dia maksud saja menarik, bukan joget ya. Dia menarik, dia tarik burung liar masuk di dalam. Nah, jadi terutama itu kelembapan yang sangat-sangat dibutuhkan itu walet. Ya, apalagi kalau ada gangguan saudaraku, itu biasa stres walet. Ya, jadi cara mengantisipasi itu usahakan saudara itu jenius ya. Nah, oke. Jadi itu pertanyaan saudara kita. Dan ada pertanyaan satu lagi saya akan angkat karena ada 2 pertanyaan lagi. Mas saudara, sebenarnya pertanyaan itu banyak saudaraku ya.
Jadi pertanyaan saudara kita ini yang satunya mengenai adanya cara mengeringkan sarang. Cara mengeringkan sarang seumpamanya saudara sudah buka sarang walet di dalam ruangan RBW. Karena pertanyaan juga ini saudaraku, dia mengatakan saudara kita ini cara mengeringkan guru yang mana yang efisien, cara mengeringkan sarang yang bagusnya. Jadi oke, simak videonya saudaraku ya. Pertanyaan kedua saya akan angkat. Jadi kalau saudara mengeringkan sarang, usahakan saudara itu kipas sarangnya sampai kering. Ya, seumpamanya lembab ya, karena itu sarang kalau lembab saudaraku itu yang jelasnya sarang itu cepat berubah warna. Ya, apalagi kalau saudara simpang itu sarang itu cepat berubah warna. Begitupun juga mengenai adanya kualitasnya sarang itu jatuh. Apabila kualitas sarang jatuh, berarti harganya juga begitupun juga jatuh. Tergantung saudara gimana cara mengatasi sarangnya seumpamanya sudah panen. Ya. Jadi intinya saudaraku, jangan mengeringkan sarang menggunakan cahaya matahari. Ya, ada yang bertanya saudaraku, kenapa kalau menggunakan umpamanya kita kering dengan cahaya matahari, Bang? Maksudnya dia keringkan menggunakan cahaya matahari. Jadi itu saudaraku ya, kalau dikeringkan menggunakan cahaya matahari, sarang itu biasanya hancur-hancur. Satu. Yang kedua, sarang itu kalau digunakan mengeringkan matahari, seumpamanya saudara ingin simpan sarangnya ya, seumpamanya saudara belum timbang ya, habis panen disimpan, dikeringkan dengan menggunakan matahari, itu biasa sarang berubah warna juga. Beda kalau dikipas. Ya, beda kalau dikipas. Ya, itu ada suara musik saudaraku ya. 1000 orang di sana musik. Ya oke, lanjut dari itu saudaraku, enggak apa-apa. Jadi lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya cara mengeringkan sarang, usahakan saudara seumpamanya saudara kipas gunakan kipas angin ya. Jangan juga terlalu kering saudaraku, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama dikeringkan itu sarangnya supaya sarang ini tidak pecah, tidak retak. Yang jelasnya kita sudah bisa takar ya, bahwa sarang ini sudah agak kering. Saudara bisa simpan di tempat-tempat yang aman. Seumpama saudara belum lepas itu, istilahnya belum mau dijual. Itu. Jadi ini yang pertanyaan-pertanyaan saudaraku merata, yang paling banyak ini mengenai adanya sarang juga ya. Ya, karena memang apalagi sekarang ini sudah mendekati Lebaran. Jadi lagi 3 puasa saudaraku insyaallah, karena ini sudah masuk puasa ke-27. Ya, sisa puasa itu 3 lagi baru masuk di Idul Fitri. Terus lanjut dari itu saudaraku. Jadi seumpamanya saudara sudah mengeringkan sarang itu, maksudnya dikipas ya, dikipas. Ya, karena ada saya dapat saudaraku di lapangan itu, timbang sarang itu kering, tetapi warna kuning, istilahnya krem, seperti warna kardus. Jadi harga itu saudaraku tidak sama dengan putih. Jadi saudara kita ini mengatakan, kenapa Bang ya berubah warnanya? Padahal dulu waktunya saya buka, karena dia simpan 2 kali panen, baru saya dipanggil lihat sarangnya, karena dia ingin jual. Setelah dia buka dia punya sarang, kenapa berubah warna? Jadi dia mengatakan sama saya, Bang, kenapa berubah warnanya ini ya? Banyak dulu itu saya simpan putih. Ya, jadi saya katakan, saudaraku, apa waktunya habis dipanen di dalam gedungnya, saudara keringkan kah? Saya bilang iya, saya kipas. Dia kipas saudaraku, dia kipas. Tetapi saya katakan, kipasnya gimana? Apa kering atau enggak? Saya bilang enggak, sebentar aja kipas. Itu masih lembab, dia simpan. Justru itu sarang berubah jadi warna krem, padahal tadinya putih. Nah, jadi itu kendalanya saudaraku, kalau umpamanya ada sarangnya tidak bagus kipasnya. Ya, jadi diusahakan itu perbaiki kipasnya, baru saudara simpang. Umpamanya saudara ingin simpang sarangnya belum mau dilepaskan, ya silakan dikipas baik-baik, dikeringkan dulu ya, baru saudara simpan.
Dan kalau saudara simpan itu sarang walet, usahakan di tempat aman. Usahakan itu, karena kalau masuk semut, saudaraku ya, semut-semut kecil itu dia makan sarang juga itu. Apalagi kalau kecoa, sudah. Ya, jadi usahakan tempat-tempat yang aman untuk semacam hama. Nah itu. Jadi itu intinya saudaraku, kalau saudara ingin melihat sarangnya itu kualitasnya tidak berubah, setelah habis dipanen di dalam gedung rumah walet, usahakan dikipas menggunakan kipas angin. Usahakan lepas kadar airnya. Baru saudara simpan supaya sarang ini tidak berubah warna. Kalau tidak berubah warna sarangnya saudaraku itu berarti bertahan harga. Ya, harganya bertahan. Nah, kalau seumpamanya sarang sudah murah, sarangnya sudah murah lagi, baru berubah warna lagi, ya tambah murah lagi saudaraku ya. Apalagi kalau masih lembab, wahai. Kasihan saudaraku. Jadi diusahakan itu ya, itu pesan penjelajah 75, cara mengantisipasi sarang walet itu supaya aman. Nah, tidak berubah warna, harganya juga bertahan. Begitupun juga mengenai adanya itu kadar air. Ya, lepas kadar airnya. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harap. Supaya sarang ini ada istilahnya memuaskan lah. Ya. Jadi alhamdulillah saudaraku ya. Itu tadi yang saudara kita itu yang habis dipandu itu kasihan, karena sudah banyak sarangnya jadi tetapi dimakan tikus. Nah ini saudaraku yang saya sudah pandu. Ya saudara kita ini saya sudah mandu tetapi dimakan tikus sarangnya. Hai. Ada juga dia dapat itu, dia punya walet itu habis bulunya itu dimakan juga. Nah, tetapi alhamdulillah saudaraku tadi masuk. Ya saudara kita ini masuk ya, itu bukan pertanyaan pertama tadi yang saya kembali ya. Nah, saya sudah katakan tadi belikan racun tikus. Luar biasa itu saudaraku, itu sarangnya sudah banyak jadi. Sarang di situ dijadi saudaraku semua. Ya, mulai dari polesan dengan sarang jadi kurang lebih menghampiri 40-an. Nah, ini baru 4 bulan diadakan panduan saudaraku, alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Dulu memang ada sarangnya tetapi tambahannya luar biasa. Nah, itu yang kita inginkan, itu yang kita harap. Nah, itu. Apalagi sekarang saudaraku ini musim-musim panas. Panas sekali matahari, kadang hujan, kadang panas, tetapi kalau panas betul. Ya, sulit menarik walet kadang-kadang kayak gini saudaraku. Ini bagian Sulawesi, enggak tahu kalau bagian-bagian daerah sana ya, apakah di daerah Jawa atau di mana, Kalimantan umpamanya, itu berat. Jadi sisa saudara itu bisa konsisten saja di gedung rumah waletnya. Karena ada beberapa saudara kita ini alhamdulillah masih ada juga yang dipandu, tetapi saya katakan nanti habis lebaran. Karena ini saudaraku ya, waktu juga pahamilah, karena ini kita sebagai muslim yang berpuasa bulan Ramadan ya. Ya. Hanya saya itu mengadakan dulu ini saudaraku ini keluar beli sarang walet di lapangan. Ya, kalau ada yang cocok saya ambil, kalau tidak enggak saya juga timbang. Terutama yang pertama yang saya perhatikan saudaraku itu adanya kadar air. Ya semacam yang saya jelaskan tadi mengenai adanya kadar air. Kalau terlalu lembab saudaraku ya mohon maaf saya enggak jadi beli sarangnya. Maksudnya dilihat dulu kualitasnya. Kalau mengenai adanya kualitas saudaraku kan ada harga tertentu mengenai adanya bahasa kualitas. Hanya yang saya pikirkan kalau kadar. Itu. Jadi saudaraku ya. Dan ini juga banyak pertanyaan juga saudaraku, banyak juga mengeluh di bawah komentar. Hancur sekarang. Hancur harga bang. Hai. Ya. Jadi sabar-sabar saudaraku yang mengenai adanya harga kita juga ini. Kita penjelajah 75 saudaraku masih menunggu info-info. Ya, menunggu informasi yang masuk. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya saudaraku ya seperti dulu. Karena dulu itu pernah juga saya rasakan kayak gini. Wahai, jatuh sekali harga dulu saudaraku, lama menderita juga sebagai petani walet. Tetapi alhamdulillah lama kelamaan akan naik juga ujung-ujungnya. Dan sekarang kembali lagi harga lagi agak murah. Bukan agak murah, memang murah. Nah, jadi harapan kita saudaraku ya, gimana cara supaya sebagai harga sarang itu mudahan ada ke depannya ya saudaraku ya, ada perkembangan ke depannya. Itu yang kita harap. Jadi jangan putus asa saudaraku ya. Sabar menghadapi namanya cobaan. Termasuk cobaan juga ini saudaraku. Tidak berhasil gedung, kita itu ada merasa kayak apa ya, kegagalan dari diri kita.
Begitu lagi berhasil lagi gedung, ada lagi sarang, murah lagi sarang. Cobaan bertubi-tubi. Ya disyukuri saudaraku karena kita masih sehat. Intinya itu. Nomor satu adalah kesehatan. Ya, tetap kita berusaha konsisten. Tidak usah terlalu bahwa kita itu melemahkan diri saudaraku ya, kita tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya ada perubahan. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku selama kita terjun di dunia perwaletan sampai mendapatkan hasil. Jadi, oke saudaraku, itulah tadi pembahasan yang saya berikan motivasi mengenai adanya pertanyaan itu tadi yang dimakan tikus. Dia punya sarang saudara kita itu sudah banyak sarangnya jadi tetapi dimakan tikus. Nah, alhamdulillah masih banyak sarangnya, masih banyak yang sisa. Tetapi yang lainnya itu ada beberapa sarang dimakan tikus. Nah itu diusahakan, itu diperhatikan ya, saudaraku. Ya, itu pesan saya. Nah, pesan terakhir saya, usahakan saudaraku ya konsisten terus dalam ruangan RBW-nya, jangan selalu diganggu gedung rumah di dalam ruangannya. Kalau memang ada sarannya baru sedikit, jangan diadakan dulu panen paksa. Ya, jangan diadakan panen rampas supaya waletnya ini tidak maksud saya tidak trauma. Ya, tidak trauma, maksudnya burung yang sudah mulai beradaptasi, ya sudah mulai tambah saran, ya sabar-sabarlah dulu saudaraku. Nah, begitu pun juga mengenai adanya yang baru pemula. Nah, jangan selalu dimasuki di ruangannya saudaraku ya, supaya di dalam walet ini bisa beradaptasi dengan nyaman, bisa berkembang biak dengan baik. Ya, burung liar yang ingin mendeteksi dalam ruangan RBW, dia bisa cepat tinggal sampai dia betah seperti burung-burung yang sudah ada di dalam walet, yang sudah ada di dalam. Nah, itu yang kita harap. Jadi, oke. Itulah saya sudah hadirkan pertanyaan saudara kita. Yang saya angkat tadi itu ada 2 pertanyaan, alhamdulillah. Jadi kalau ada ingin ditanyakan saudaraku, silakan share nomornya yang mengenai adanya solusi, mengenai adanya kualitas pertanyaan saran, pertanyaan kualitas saran, harga saran, tingkatannya saran, begitu pun juga mengenai adanya RBW-nya, ya rumah bangunan walet, rumah burung walet. Ya, jadi sisa saudara gimana caranya supaya saudara bisa mencernanya. Ya, intinya itu. Mari kita berjuang saudaraku, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan yaitu adalah koloninya walet. Nah, nomor 1 adalah sarang, tetapi tidak mungkin banyak sarang saudaraku kalau waletnya kurang. Jadi kita harapkan itu waletnya dulu, perkembang biaknya dulu, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan adalah sarang walet. Oke? Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.